Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini ingin mempresentasikan untuk tugas pendidikan Pancasila dengan judul Pancasila sebagai Sistem Etika. Berikut adalah anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ivan Maulana Anggita dengan NIM A11 2021 13298. Saya Muhammad Nabil Aisi dengan NIM A112021 13302. Saya Nasum Umar Masaid dengan NIM A11 2021 13318. Saya Panjal Fariji dengan NIM A11 2021 13918. Definisi Pancasila. Pancasila adalah dasar dan falsafah negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang membentuk landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya 5 asas atau 5 prinsip. Pancasila diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan menjadi dasar negara yang diakui oleh seluruh warga negara Indonesia. 5 sila yang membentuk Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Etimologi. Yang pertama, etika berasal dari kata ethos dari bahasa Yunani dalam bentuk tunggal yang artinya padang rumput, kebiasaan, adat, watak, dan lain-lain, dan bentuk jamak artinya kebiasaan. Etika berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang kebiasaan. Yang kedua, kata yang dekat dengan etika adalah moral. Berasal dari bahasa Latin moris, artinya arti kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan arti susila. Moral ialah sesuai ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar. Etika lebih bersifat teori, sedangkan moral menyatakan ukuran. Sedangkan istilah moralitas adalah sifat moral yang berkenan dengan baik dan buruk. Kata yang juga sering dipakai adalah etiket, artinya sopan santun, sehingga ada perbedaan antar etika dan etiket. Selanjutnya yaitu adalah pengertian etika. Filsafat dibagi menjadi beberapa cabang atau metafisika, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Cabang-cabang tersebut dibagi menjadi 2 kelompok bahasan, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Untuk filsafat teoritis mempertanyakan segala sesuatu yang ada, sedangkan filsafat praktis membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada. Filsafat teoritis mempertanyakan dan berusaha mencari jawaban tentang segala sesuatu, misalkan hakikat manusia, hakikat alam, hakikat realitas sebagai suatu keseluruhan, tentang pengetahuan, tentang apa yang kita ketahui, tentang yang tersentuh, dan lain sebagainya. Filsafat teoritis juga berkaitan erat dengan hal-hal yang bersifat praktis karena pemahaman yang dicari menggerakkan kehidupan. Pengertian etika. Etika merupakan cabang dari filsafat atau aksiologi, mencari keterangan yang sedalam-dalamnya tentang ukuran baik buruknya tindakan manusia. Etika juga berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, etika ilmu yang mempelajari segala persoalan dalam kehidupan manusia, teristimewa mengenai pikiran dan rasa yang dapat menjadi pertimbangan dan tujuan yang dapat merubah perbuatan. Menurut B. Frankena, etika sebagai cabang filsafat, yaitu filsafat moral atau pikiran kefilsafatan tentang moralitas. Owe Lilly mengatakan, etika sebagai ilmu pengetahuan normatif bertugas memberikan pertimbangan tentang perilaku manusia dalam masyarakat. Apakah baik atau buruk, benar atau salah. Etika sebagai cabang filsafat yang sangat menekankan pendekatan
kritis dalam melihat permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai dan norma moral. Etika sebagai refleksi kritis dan rasional menentukan mengenai terwujudnya sikap dan perilaku hidup manusia baik secara pribadi maupun sebagai kelompok. Selanjutnya yaitu adalah keistimewaan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika memiliki keistimewaan dalam kemampuannya mengakomodasi keberagaman dan memberikan pedoman moral bagi masyarakat Indonesia. Dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila menghormati keberadaan agama, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Persatuan Indonesia menciptakan semangat persatuan dalam keberagaman budaya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, sementara prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan komitmen terhadap pemerataan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar etika yang memandu masyarakat Indonesia menjadi kehidupan yang adil, beradab, dan sejahtera. Macam-macam norma moral berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Dalam kapasitas ini, maka nilai-nilai Pancasila telah terjabarkan dalam norma moralitas atau norma etika, sehingga Pancasila merupakan sistem etika hukum, suatu sistem peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia, dalam pengertian bahwa Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka nilai Pancasila telah merupakan suatu cita-cita moral yang luhur yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif maupun praksis, melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma, baik meliputi norma moral maupun norma hukum yang harus dijalankan moral maupun norma hukum dalam kehidupan kesetaraan, kenegaraan maupun kebangsaan. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip etika pertama dalam ketuhanan yang Maha Esa ini mencerminkan kepercayaan kepada Tuhan sebagai fondasi utama moralitas. Dalam konteks ini, etika mencakup penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan serta kewajiban untuk menjalankan ibadah keyakinan masing-masing individu. 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab mendorong penerapan prinsip keadilan dan kesopanan dalam hubungan sosial. Etika ini menuntut perlakuan yang adil terhadap semua manusia tanpa memandang latar belakang atau identitas mereka. Pentingnya menjauhi diskriminasi rasial, gender, atau sosial jadi bagian integral dari nilai-nilai etika Pancasila. Sila ketiga, Persatuan Indonesia menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan dalam masyarakat. Etika ini mencerminkan nilai keharmonisan sosial dan perlunya menjaga persatuan nasional. Sikap etis ini melibatkan penolakan terhadap tindakan separatisme dan partisipasi aktif dalam pembangunan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menyoroti prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat. Etika ini melibatkan penghormatan terhadap pendapat rakyat, tanggung jawab politik, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini menjadi landasan etika dalam konteks pemerintahan dan kebijakan publik. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerminkan prinsip keadilan sebagai dasar bagi pembangunan sosial. Etika dalam konteks ini memfokuskan pada upaya mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Prinsip ini memandu individu dan lembaga untuk mendukung program-program kesejahteraan sosial dan membangun masyarakat yang inklusif.
Hubungan Pancasila dan etika. Hubungan antara Pancasila dan nilai-nilai etika sangat erat terkait dan saling melengkapi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menciptakan kerangka etika yang mengarah pada pandangan hidup dan perilaku yang diinginkan dalam masyarakat. Nilai-nilai etika Pancasila mencakup keimanan kepada Tuhan, penghormatan terhadap martabat manusia sebagai persatuan dalam keberagaman, partisipasi demokratis, dan komitmen terhadap keadilan sosial. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Pancasila bukan hanya norma hukum atau konsep politik semata, melainkan juga sistem etika yang membimbing tindakan individu dan membentuk moralitas kolektif dan menginternalisasi nilai-nilai etika Pancasila. Masyarakat dapat mencapai visi sebuah negara yang adil, beradab, dan sejahtera. Lanjut. Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam panduan moral dan etika bagi masyarakat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila bukan hanya sebagai konsep hukum, tapi juga suatu sistem nilai yang membentuk landasan moralitas kolektif. Prinsip-prinsipnya yang mencakup keimanan kepada Tuhan, keadilan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan bersama menjadi pedoman yang mengarahkan perilaku dan keputusan individu. Masyarakat Indonesia dengan memahami dan menerima nilai-nilai Pancasila diberikan arahan dalam membangun hubungan yang adil, menghormati hak asasi manusia, dan memelihara keharmonisan sosial. Pancasila membentuk karakter moral, mengajarkan tanggung jawab sosial, dan membentuk semangat gotong royong. Dengan demikian, Pancasila bukan sekedar sebuah konsep di atas kertas, melainkan sebagai sumber inspirasi yang mengarahkan masyarakat Indonesia menuju pembangunan yang berlandaskan moralitas, etika. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila diimplementasikan melalui pendekatan pendidikan karakter yang tidak hanya mengajar prestasi akademis tapi juga membentuk moral dan sikap etis. Dalam hidup pekerjaan, integritas dan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi manifestasi nyata dari prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tingkat personal, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab bercermin dalam sikap adil dan santun dalam setiap interaksi sosial, menghindari diskriminasi dan menerima keberagaman sebagai kekayaan adalah langkah-langkah konkret dalam menerapkan etika ini. Di dunia bisnis, prinsip ketuhanan yang Maha Esa dapat tercermin dalam praktik bisnis yang bertanggung jawab dan menghormati hak-hak pekerja serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, etika Pancasila membimbing kita untuk berkomunikasi dengan penuh hormat, menghargai pendapat orang lain, dan menjauhi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Misalnya, menolak tindakan korupsi, mematuhi peraturan, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat adalah bentuk konkret dari prinsip-prinsip etika dalam Pancasila. Contoh kasus etika Pancasila diterapkan. 1. Keberagaman agama dan budaya. Situasi di mana etika Pancasila dapat diterapkan adalah dalam menghormati keberagaman agama dan budaya di masyarakat. Contohnya ketika ada perayaan agama atau budaya tertentu, warga Indonesia diharapkan untuk saling menghormati dan mendukung tanpa memandang perbedaan keyakinan atau adat istiadat. 2. Keadilan sosial di lingkungan kerja. Dalam konteks lingkungan kerja, etika Pancasila dapat diterapkan ketika manajemen perusahaan memastikan adanya keadilan sosial. Misalnya, kebijakan gaji yang merata dan keadilan dalam peluang karir untuk semua karyawan tanpa memandang latar belakang atau identitas tertentu. 3. Partisipasi dalam proses keputusan demokratis.
Etika Pancasila dapat diterapkan dalam partisipasi aktif masyarakat dalam proses keputusan demokratis. Contohnya dalam pemilihan umum atau pemilihan kepemimpinan di tingkat lokal. Warga diharapkan untuk berpartisipasi secara bijaksana, memilih pemimpin yang mewakili nilai-nilai Pancasila. Kesimpulannya, Pancasila sebagai sistem etika Indonesia mencerminkan nilai-nilai dasar yang mengedepankan keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, Pancasila berperan sebagai panduan moral dalam kehidupan bermasyarakat, menciptakan landasan etika yang mendorong keselarasan antara individu dan masyarakat. Prinsip-prinsip Pancasila mempromosikan sikap saling menghargai, keadilan sosial, dan toleransi, sehingga menciptakan fondasi yang kuat untuk membangun bangsa yang beretika dan berkeadilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelar, soy.